Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak, saya kehadiran dulu ya. Ya. Olan, hadir Olan? Hadir, Pak. Oke. Maulida Sifa. Hadir. Muhammad Idhar. Hadir. Ya, baik anak-anak. Kita lanjutkan materi kita minggu lalu ya. Hari ini kita akan belajar masih di materi statistika. Kita masuk materi menentukan ukuran letak data kelompok. Ya, jadi sebelum Bapak masuk ke materi, kita ingat-ingat dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ya, kita minggu lalu belajar tentang menentukan ukuran letak data tunggal. Ada yang masih ingat apa saja yang ditentukan di dalam ukuran letak data tunggal? Masih. Siapa? Ya. Apa aja? Pertama, untuk mencari kuartil, kita dapat mencari data ke I dikali dengan N ditambah 1 dibagi dengan 4. Kemudian untuk desil, kita dapat menentukannya dengan cara mencari data ke I dikali N ditambah 1 dibagi dengan 10. Ya. Dan untuk persentil, kita dapat mencarinya dengan mencari data ke I dikali dengan N ditambah dengan 1 dibagi dengan 100. Ya, jadi anak-anak yang sudah kalian sebutkan tadi itu masih ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Nah, jadi hari ini kita menentukan ukuran letaknya data kelompok. Oke, coba kalian amati permasalahan yang ada di depan. Nah, dari permasalahan itu, ya, itu ada data berat badan dari siswa kelas 12. Nah, dari situ coba kalian amati apa saja yang bisa kalian tentukan. Ya, setelah kalian mengamati permasalahan di depan, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menghitung kuartil, desil, dan persentil dari data kelompok. Karena seperti minggu kemarin, ya, nanti di sini Bapak akan bagikan KKPD, ya, nanti kalian diskusi dalam kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin. Setelah diskusi, tentukan di situ ada aktivitas-aktivitas yang ada di KKPD. Setelah itu kalian presentasikan. Paham ya? Nanti di akhir juga Bapak sudah siapkan soal evaluasi seperti kemarin. Nah, anak coba sekarang amati kembali permasalahan yang ada di depan. Oke, dari data yang ada di depan, ya, di situ ada data berat badan kelas 12. Nah, di situ kalian coba tentukan berapa jumlah dari data keseluruhan. Ada berapa? Frekuensinya? 50. Oke, dari materi yang Bapak jelaskan ada pertanyaan? Jelas? Kalau jelas, silakan kalian bergabung ke dalam kelompok. Nanti akan Bapak bagikan KKPD. Ya, sudah bagikan KKPD. Ya, kalau ada yang kurang paham, boleh tanya dengan Bapak. Ya, silakan. Sudah selesai, anak KKPD-nya? Ya. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan untuk yang kita mulai dari aktivitas yang pertama dulu. Kelompok mana? Kelompok 1. Ya, silakan. Di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan aktivitas 1, yaitu buatlah ke dalam tabel distribusi frekuensi sesuai. Dari data di sini kami buat tabel kelas, yaitu Kita masuk ke aktivitas yang kedua. Silakan. Nah, di sini dari aktivitas 2 itu menentukan nilai kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Q1. Nah, untuk menentukan Q1 itu kita harus mencari letaknya dulunya itu yaitu 50. Ya, silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya menanggapi. Silakan.
menentukan letaknya. Ya silakan, coba kelompok 2 silakan. Nah, kalau menentukan Q1 itu kan 1/4 dikali N. Kalau menentukan Q2 itu 2/4 dikali N. Kalau menentukan Q3, 3/4 dikali N. Ya. Kita lanjut ke aktivitas yang ketiga, silakan. Nah, untuk aktivitas 3 ini kita menentukan nilai desil ke-8. Untuk menentukan nilai desil ke-8 kita harus menentukan letak desil. Jadi hasilnya 63,65. Ya, kalian sudah mengerjakan dari aktivitas 1 sampai aktivitas ke-4. Nah, di terakhir itu ada kesimpulan. Silakan masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan dari aktivitas yang ada di LKPD. Dari kelompok 3 dulu. Yang pertama, Dari aktivitas 1 sampai 4. Yang pertama, untuk mencari nilai kuartil, hal apa saja yang harus ditentukan? Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai kuartil? 1. Tentukan letak kuartil. Q1 sama dengan I kali N per 4. 2. Tentukan PB, N, F kum, F1, P. 3. Masukkan ke dalam rumus kuartil. selanjutnya untuk yang nomor 2 atau kesimpulan yang kedua, sampaikan untuk dari kelompok kedua. Untuk kesimpulan nomor 2 itu untuk mencari nilai desil, hal apa saja yang harus ditentukan? Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai desil? Nah, langkah yang pertama itu tentukan letak desil dengan cara masukkan ke rumus di data kelompok. Ya, untuk yang nomor 3, kelompok 1. Ayo, bacakan. Untuk mencari nilai persentil, hal apa saja yang harus ditentukan? Bagaimana langkah-langkah untuk menentukan nilai persentil? Jadi langkah yang pertama yaitu tentukan letak persentil dengan cara menggunakan rumus PI sama dengan I dikali N per 100. Yang kedua, tentukan nilai TB, N, F kum, FI, dan P. Yang ketiga yaitu menggunakan rumus persentil PI sama dengan TB plus I per 100 kali N min F kum per FI dikali P. Ya, jadi dari kesimpulan yang sudah kalian buat, ya di sini Bapak tekankan ya, untuk menentukan nilai kuartil tadi, ya berarti kita tentukan dulu letak dari kuartil dengan cara untuk I dikali N dibagi 4. Ya, kemudian untuk menentukan desil, berarti I dikali N dibagi 10. Ya, untuk yang persentil, berarti I dikali N dibagi 10. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalian buka grup WA kalian, ya, grup WA matematika. Nah, di situ Bapak sudah share soal dan link pengumpulan hasil jawaban. Waktunya 10 menit. Cukup? Cukup. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Untuk komentar pelajaran hari ini. Ya Pak, Ya, silakan ya. untuk komentar tentang pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Jadi kami semakin memahami tentang materi statistika. Ya, jadi berarti kalian sudah semakin dalam materinya, semakin lebih paham ya materi tentang statistika. Oke, untuk kegiatan hari ini dari LKPD sudah kalian kerjakan semua ya? Oke, nah, selanjutnya kira ide apa yang kalian sampaikan, yang ingin kalian sampaikan untuk pembelajaran yang lebih baik di pertemuan yang akan datang? Itu Pak, kalau menurut saya pembelajarannya bisa di luar ruangan Pak, biar lebih asik, biar kita juga lebih fresh. Oh itu di luar kelas ya? Iya, di kelas. Selanjutnya? Terus kita untuk evaluasinya bisa lewat kuisis Pak, biar lebih menarik. Oh, sebelum Bapak tutup, informasi untuk pertemuan yang akan datang ya. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data kelompok. Oke, sebelum Bapak tutup ya, jadi ada sedikit pesan dari Bapak. Jadi kita kurang lebih setengah tahun lebih ya, kita 6 bulan lebih kita hidup atau kita aktivitasnya itu selalu terbatas. Jadi dengan adanya COVID itu seluruh aktivitas kita itu terbatas. Baik itu sekolah, pekerjaan atau yang lainnya itu harus ada batasan-batasan. Nah, untuk saat ini kita sudah memulai kembali atau bisa disebut dengan new normal. Ya, kita bisa menggunakan atau bisa beraktivitas kembali seperti biasa, tetapi tetap kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, gitu ya, paham ya? Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya sebelum kita pulang. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.